Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang putusnya pernikahan yang disusun oleh Iltiqaul Amiro NIM 211875, Nurul Uluul Maksuma 211882, Prima Hidayat 211883, dan Dwi Hayatul Karimah 211895. Yang pertama yaitu fasah. Pengertian fasah. Fasah berasal dari bahasa Arab dari akar kata fasaha, yang secara etimologi berarti membatalkan, atau juga fasah berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri. Kemudian, fasah dalam arti terminologi terdapat beberapa rumusan, di antaranya fasah ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, fasah nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanjian atau nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Imam Asy-Syafi'i, pemutusan hubungan pernikahan atau fasah adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak 1, 2, ataupun 3. Yang keempat, fuqaha dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan talak dan cerai dengan fasah. Mereka berkata, semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan talak. Dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasah. Kemudian dasar hukum fasah. Pada dasarnya hukum fasah itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Dasar pokok dari hukum fasah ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah yang artinya, apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah Al-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebab terjadinya fasah. Fasah bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Fasah karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. 1. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahinya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasah. Yang kedua, suami istri masih kecil dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Fasah yang datang setelah akad. Bila salah seorang suami istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal atau fasah karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Yang kedua, jika suami yang terjadi masuk Islam tetapi istri masih tetap dalam kekafiran, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal atau fasah. Fasah disebabkan karena hal-hal.
Yang pertama, syikok, yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Yang kedua, perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Yang ketiga, jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun menzinahinya. Yang keempat, jika kedua pihak saling berlian. Yang kelima, suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal, maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur. Selanjutnya yaitu poin B tentang huluk. Pengertian huluk menurut bahasa dari kata hola'a yahla'u hul'an yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian. Menurut ahli fikih, huluk adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai dengan pembayaran iwad berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. Yang kedua yaitu rukun dan syarat huluk. A. Istri meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan. B. Suaminya menceraikan istri dengan tebusan. C. Uang tebusan atau iwad. D. Alasan untuk terjadinya huluk. Seorang istri yang mengajukan huluk harus memenuhi syarat berikut ini. Ia adalah seorang yang berada di wilayah si suami, dalam artian istri yang diceraikan atau yang telah diceraikan namun masih berada di dalam iddah raj'i. 2. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan huluk ini ia harus menyerahkan harta. Ketiga yaitu ketentuan hukum huluk. A. Mubah, diperbolehkan. Ketentuannya, wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah. B. Diharamkan huluk. Hal ini karena dua keadaan. Satu, dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan istri dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya sejenisnya agar istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka huluk itu batil dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika huluk dilakukan dengan lafaz talak. 2. Dari sisi istri. Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami istri tersebut, serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya huluk, maka ini dilarang. Selanjutnya C. Mustahabah, sunnah. Wanita minta cerai apabila suami berlaku munfarid, meremehkan hak Allah, maka istri disunahkan huluk. D. Wajib. Terkadang huluk hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan sholat, padahal telah diingatkan. Seandainya suami memiliki kekayaan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan istri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad, wanita tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan, tidak menghukuminya murtad dan tidak juga berkewajiban bervisa. Maka dalam keadaan seperti itu, wanita wajib untuk meminta dari suaminya tersebut huluk walaupun harus menyerahkan harta. Karena seseorang muslimah tidak patut menjadi istri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur. Keempat yaitu hikmah huluk. Al-Jurjawi mengatakan bahwa huluk sendiri sebenarnya dibenci oleh syariat-syariat yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak huluk. Hanya Allah SWT saja yang maha bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah. Maksudnya hikmah huluk untuk menghindari bahaya, yakni
Saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami istri hingga keadaan tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka hulu diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri tersebut menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain dan istri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah, maka tiada jalan penyelamat kecuali dengan hulu, yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami mentalaknya sehingga dia selamat dari beban perkawinan. Kalau suaminya mau mengabulkan permintaannya istri tersebut. Talak, pengertian talak. Secara etimologis, talak berarti melepas. Ikatan talak berasal dari kata itlak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi atau syariat, talak berarti memutuskan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini atau jika talak itu berupa talak bain, maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah, atau jika talak berupa talak raj'i dengan menggunakan lafaz tertentu. Dasar hukum talak. Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, seperti hadis Nabi di bawah ini, yang artinya dari Abu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang sangat dibenci Allah Azza wa Jalla adalah talak. Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian, namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Rukun dan syarat talak. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Kemudian suami yang harus berakal, balik, serta mentalak istri atas kemauan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Yang kedua, istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Syaratnya, istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami, dan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Yang ketiga, sigot talak. Sigot talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak. Yang keempat, sengaja. Artinya bahwa dengan mengucapkan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Pengertian dari syikok. Menurut bahasa, syikok artinya persengketaan atau perpecahan. Adapun yang dimaksud adalah perpecahan atau perselisihan antara suami dan juga istri. Sedangkan menurut istilah, syikok dapat berarti krisis yang memuncak yang terjadi antara suami dan juga istri sedemikian rupa, sehingga terjadi sebuah pertentangan pendapat dan juga pertengkaran yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Dari syikok. Dasar hukum dari syikok dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 35. Poin yang selanjutnya itu penyelesaian syikok dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya syikok tersebut. Yang kedua, bila langkah pertama tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri dengan tegas menyelesaikan syikok tersebut. Yang selanjutnya itu tentang sihar. Sihar sendiri bermakna punggung. Sihar secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf, orang dewasa atau berakal, kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya. Namun menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibunya saja, akan tetapi juga wanita lain yang haram untuk dinikahi, baik karena hubungan darah, perkawinan, dan lain sebagainya. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat kedua, yang selanjutnya itu hukum kafarat zihar.
hukum kafarat zihar dapat disimpulkan bahwa denda kafarat zihar adalah yang pertama yaitu memerdekakan budak, kedua adalah kalau tidak dapat memerdekakan budak atau hamba saya ya maka orang tersebut harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau tidak kuat puasa maka diwajibkan memberi makan 60 orang miskin tiap orang seperempat safitrah atau 3/4 liter. Ila menurut bahasa artinya sumpah, sedangkan menurut istilah ila adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi 4 bulan atau lebih. Allah menentukan batas waktu 4 bulan bagi suami yang mengilah istrinya, mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Suami mengatakan ilah kepada istrinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya. Jika kemudian suami ingin berbaik kembali kepada istrinya, maka diwajibkan membayar kafarat sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Adapun kafarat sumpah itu berupa yang pertama, menjamu atau menjamin makan 10 orang miskin, atau yang kedua, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau yang ketiga, memerdekakan seorang budak. Jadi tidak melaksanakan salah satu dari 3 hal tersebut, kafaratnya ialah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Li'an adalah masdar dari kata kerja yang bermakna jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami istri yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai seorang suami istri untuk selama-lamanya, atau karena orang yang bersumpah li'an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat atau kutuk Allah jika pernyataannya tidak benar. Menurut istilah dalam hukum Islam, li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Ciri-ciri li'an yaitu yang pertama itu persaksian yang dilakukan oleh diri sendiri, dilakukan 4 kali yang dikuatkan dengan sumpah dan kesediaan masing-masing pihak menerima laknat Allah. Yang kedua, masing-masing pada pendirian masing-masing. Yang terakhir yaitu yang ketiga, tidak ada satupun alat-alat bukti yang dapat diajukan sebagai bukti. Demikian, terima kasih dari saya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.